Oke, balik lagi teman-teman. Untuk saat ini kita akan bahas tentang testing produk dengan cara ABO dan CBO ya. Sebelumnya itu apa CBO dulu ya dan ABO. CBO itu campaign budget optimisasi adalah fitur Facebook yang memungkinkan pengguna untuk memaksimalkan penggunaan budget yang efisien untuk mendapatkan hasil yang paling memuaskan. Sama dengan ABO, cuman ABO bedanya di adset, jadi nanti budgetnya tuh disimpan di adsetnya. Nah kalau CBU budgetnya disimpan di campaignnya gitu teman-teman. Nah ini contohnya ya. Nah ini untuk ABO, penggunaan ABO. Nah adset budgetnya itu disimpan di adset atau di set iklan. Nah sedangkan CBO karena namanya udah campaign, jadi budgetnya disimpan di campaign ya, bukan di set iklan atau di adset teman-teman. Nanti kita contohkan untuk kalau misalkan nanya ada yang bagus tuh pakai ABO atau CBO, itu semuanya bagus dua-duanya. Cuman kita testing aja tergantung produk, tergantung konten, tergantung LP juga. Jadi dua-duanya bagus itu. Jadi nggak ada yang tahu bagus atau enggak kalau kita belum coba produk yang kita akan iklankan, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini masuk Facebook. Nah ini kemarin yang coba kita masukkan akun iklan, masukkan metode pembayaran, ternyata kena AME teman-teman. Jadi kita akan ganti Facebook ya. Nanti kita nggak buat di sini. Kemarin kan di sini udah dibuat pixelnya, kemudian udah diverifikasi domain dan lain sebagainya, udah di sini. Cuman karena ini kena restrict atau AME gara-gara kita menambahkan metode pembayaran gagal beberapa kali, jadi kena restrict teman-teman ya. Kita ganti pakai akun satu lagi yang sedang running teman-teman. Oke. Nah ini teman-teman, ini akun yang sedang running. Ini akun saya ya, ini sedang running ya. Oke, sekarang kita buat dulu. Oh teman-teman, ini saya mau kasih tahu dulu, ini saya lagi running dengan metode ABO. Nah jadi budgetnya itu disimpan di set iklan atau di adset. Anggarannya, nah ini teman-teman, anggarannya disimpan di set iklan. Nah nanti kalau kita buat yang CBO, anggarannya ada di sini. Nah di sini tidak ada anggaran teman-teman, karena anggarannya adanya di set iklan. Oke, sekarang kita buat testing produk menggunakan sistem CBO, karena ini ABO udah teman-teman ya. Caranya yaitu buat, kemudian tujuan kita untuk apa? Kita untuk mencari konversi, untuk mencari penjualan. Untuk penjualan ya bisa pakai konversi. Kemudian kita bisa pakai ini interaksi untuk banyakin like ya, banyakin like halaman atau like postingan yang kita upload di halaman kita. Penjualan juga sama. Nah biasanya bisa penggunaan prospek juga bisa nih kalau untuk konversi ya, sama aja ya. Nah tapi saya lebih sering konversi teman-teman, nanti bisa dicoba ya. Saya konversi, kemudian lanjutkan. Nah ini ada yang disederhanakan soal Facebook, disesuaikan. Ini biasa marketing Facebook lah ya. Nah kita pilih yang kontrol manual aja teman-teman. Lanjutkan. Oke, ini nama campaignnya kita kasih nama. Ini kan konversi, berarti saya biasanya konversi ya. Konversi. Kemudian tanggal pembuatan campaign ini sekarang tanggal atau ini kita testing aja, testingnya. Oke, kemudian ke bawah ini sama, tujuan konversi sama. Nah ini teman-teman, kalau CBO bedanya di pengoptimalan anggaran campaign ini dicentang. Nah ini di CBO, jadi budgetnya ada di campaign. Nah kalau ABO ininya di nonaktifkan. Nah jadi anggarannya nanti budget iklannya ada di set iklan, karena ABO kan adset optimisasi, budget optimisasi kan. Nah ini, nah di sini teman-teman kalau kita menggunakan ABO. Nah karena sekarang kita akan gunakan ABO, jadi anggarannya dimasukkan di campaign.
saya ini diaktifkan. Nah, karena kita mau testing produk, biasanya saya pakai testing produk itu 30.000 teman-teman. Karena kita mau main banyak set iklan, interest. Karena saya mau testing interest terlebih dahulu ya sama konten. Ini 30.000 per sorry. Karena ini kan ABO, jadi saya pakai testingnya dengan 60.000. Oke, kemudian masuk ke set iklan. Nah, ini karena saya mau testing interest teman-teman ya. Jadi di sini pakai, kan kita mau testing produk gamis yang kemarin kita buat ya teman-teman. Jadi di sini kita pakai testing, ini testing interestnya, nama di sini nama interest aja ya teman-teman. Nama interestnya sesuai nama set iklannya sesuai interest. Saya coba pakai testing biasanya kalau gamis itu ada interest yang namanya para ibu teman-teman. Ini situs web, ini pixelnya, dibuat pixelnya ya, ini bisa dipakai. Nah, kemudian eventnya, peristiwanya tambahkan keranjang, kan waktu kemarin kita verifikasinya dengan tambahan keranjang. Terus settingan di Berdunya juga pas konversi, pas klik CTA nya call to action ini kita pilih tambahkan keranjang biar kebaca nanti datanya di dashboard ya. Ini tanggal mulanya sesuai aja, ngikutin aja. Nah, kemudian ini dia, ini penargetannya teman-teman. Penargetannya kita bisa edit ya. Nah, ini Indonesia sudah termasuk, jadi seluruh Indonesia bakal akan mendapatkan, iklan kita akan menjangkau seluruh Indonesia. Nanti kalau misalkan Anda cuma mau masukin daerah Pulau Jawa aja atau daerah Pulau Sumatera aja bisa teman-teman. Nah, berarti ini termasuk ya. Ini di close kalau mau hanya beberapa daerah Indonesia aja. Tapi kalau mau Indonesia semuanya menjangkau ini. Kemudian kalau kita mau mengkecualikan daerah-daerah pelosok atau yang rawan predator ya teman-teman, di sini bisa kecualikan. Nah, biasanya saya mengecualikan itu daerah-daerah timur. Karena apa? Karena proses pengirimannya lama, terus returnnya menurut saya cukup banyak ya. Jadi saya bisa mengecualikan daerah-daerah sana kan. Karena kan kalau jual gamis juga kan tergantung produk juga ya. Kalau jual gamis, masa kita jual ke yang mayoritasnya Kristen gitu kan nggak masuk gitu, kurang gitu ya. Jadi saya akan mengecualikan mungkin ini Papua, kemudian Maluku, oke, Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur teman-teman, Nusa Tenggara Timur. Oke. Kemudian Bali, karena Bali mayoritasnya Hindu sama Buddha ya. Nah, ini Bali kan nggak ada ya, berarti kita harus cari Pulau Bali biasanya di sini namanya. Itu provinsi teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke, udah. Kemudian umurnya, nah karena gamis kita tuh targetnya ibu-ibu, jadi umurnya kita kasih 30 aja ya. 30 sampai 50. Nanti tergantung ke produk teman-teman ya. Untuk umur, daerah, interest juga ya. Pokoknya interestnya yang nyambung, boleh nggak nyambung. Islaminya karena gamis ini khusus perempuan, jadi kita pakai ibu-ibu kan perempuan ya, perempuan. Nah, kalau teman-teman produknya otomotif atau alat mancing dan sebagainya itu ya channel laki-laki aja teman-teman ya. Nah, ini baru kita masukkan interestnya. Interestnya biasanya saya coba pada ibu. Nanti teman-teman interestnya bisa lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu, bisa 3, 4 dan sebagainya bisa. Cuman karena saya sedang testing, saya mau mencari interest yang bagus untuk produk saya gitu ya. Biasanya saya ini satu interest, satu set iklan, satu ad set tuh satu interest biar kelihatan gitu mana yang bagus. Nah, teman-teman, ini dihiraukan saja ya. Ini kan B yang mungkin lebih tinggi daripada B ini serupa ini dibiarkan saja teman, karena menurut saya tidak begitu terpengaruh setelah kita mengaktifkan iklannya gitu ya. Ini urusan saja.
Ini jangkauan ini kan hanya estimasi saja, estimasi iklan kita tuh menjangkau pemirsa sekian 13 sampai 15 juta gitu ya. Nah, ini untuk penempatan teman-teman. Penempatan ini ada yang otomatis, ada yang manual. Nah, saya lebih sering manual. Kenapa manual? Karena untuk sekarang ibu-ibu tuh main Facebook tuh banyaknya di seluler atau di mobile atau di telepon ya, tidak di tidak di komputer. Nah, ini nih. Ini kan ada perangkat nih, semua jenis perangkat disarankan kan. Nah, masa kan udah jarang orang-orang yang main Facebook di desktop ya. Jadi kita centang hanya seluler saja. Kemudian orang belanja tuh jarang di Messenger, lihat iklan yang Messenger, kita centang, kita uncentang. Kemudian, nah karena saya tidak mau iklan saya muncul di Instagram, saya centang Instagram, uncentang sorry. Dan juga audience network, saya lebih fokus ke Facebooknya saja teman-teman ya. Nah ini juga bisa di live stream. Mungkin ibu-ibu jarang yang live stream ya. Saya uncentang, reel masih oke lah. Oke, pencarian masih suka ada, artikel juga. Oke, ini sudah saja teman-teman. Segini ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian ini dibiarkan saja sesuai konversi, kemudian selanjutnya. Nah, baru ini kita buat iklannya teman-teman atau buat ads-nya teman-teman ya. Oke, ini kita kasih iklan satu ya, contohnya. Iklan satu. Oke, untuk halaman karena ini sudah digunakan dengan tadi yang sedang running, saya biasanya pakai halamannya lah seperti ini. Saya pakai halaman ini teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian ini halamannya. Oh, ini kan terpengaruh penayangan terpengaruh, Anda belum bisa membeli domain. Nah, ini dibiarkan saja teman-teman. Ini kan masalah iOS ya. Ini udah lama banget sih. Dibiarkan saja. Ini sudah tambahkan halaman, kemudian buat iklan. Anda bisa pakai video atau gambar atau karosel atau koleksi karosel tuh yang gambarnya banyak, lebih dari satu. Nah, saya gunakan gambar. Ini medianya, tinggal tambahkan medianya, tambahkan gambar, unggah. Oke, kemudian kontennya saya sudah buat kontennya ini teman-teman ya, iklan 2. Oke, apa, tunggu sebentar, sedang ditinjau. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya teman-teman, di next saja. Oke, ini caption teman-teman ya, ini caption ya. Ini mungkin yang jago copywriting boleh diutak-atik ya. Tapi saya sekarang tidak terlalu fokus dengan copywriting. Saya fokus ke konten saja, konten gambar, terus LP-nya itu sih, itu yang paling menarik menurut saya. Jadi saya captionnya mungkin promo terbatas hanya untuk hari ini saja. Promo terbatas. Promo terbatas hanya untuk hari ini saja. Promo terbatas hanya untuk hari ini saja, bisa COD, bisa bayar di rumah. Kemudian ini judulnya call to actionnya ya. Bisa COD. Oke, ini judul sini ya. Nah, ini teman-teman, yang selengkapnya ini teman-teman, ini judulnya ya. Oke, kemudian kita masukkan ini ajakan bertindaknya, ini yang ini. Ini ajakan bertindaknya sini biasanya saya ambil promo teman-teman. Nah, ini selengkapnya kita ganti jadi ambil promo.
No, berubah teman-teman ya. Kemudian linknya kita masukkan teman-teman. Linknya kita buka di Berdu teman-teman. Oke. Nah ini kemarin teman-teman ya. Ini LP yang kemarin kita buat teman-teman. Ini LP teman-teman ya. Asalkan ini kan domainnya asalnya topco.site. Nah karena itu domainnya sudah terhubung dengan akun yang kemarin yang tadi saya lihat kan AME ya, Restrik ya, setelah menambahkan pembayaran, jadi kita ganti domain yang ada aja lah untuk sementara karena ini buat testing teman-teman ya. Biasanya customer-nya nggak fokus ke URL sih, lebih fokus ke konten kita gitu ya. Ini linknya kita copy, kita masukkan di sini. Oke, kemudian klik di luar. Kemudian nah ini pixelnya jangan lupa ya, asalnya tadi di sini nih, di bawah nih. Kita pindahkan ke yang hijau ini ya, hijau yang aktif ya, ini aktif ya. Dia sudah teman-teman. Nah ini sudah. Nah karena ini CBO, jadi karena ini CBO, jadi ad setnya jangan satu, set iklannya jangan satu, 2 atau 3 lah tergantung budget kalian. Nah karena saya biasanya testing tuh per set iklan tuh 30.000. Nah jadi ini saya buat 2 set iklannya karena budget karena saya menggunakan ABO, budgetnya disimpan di campaign. Budget yang saya gunakan 60.000 dibagi 2 berarti 30.000, berarti saya hanya bisa buat 2 campaign gitu. Teman-teman boleh buat 3, 4 juga boleh, namun untuk saya pribadi sih, saya karena per set iklannya saya ingin 30.000, jadi saya pilih yang buat set iklan 2 gitu ya, iklan. Nah kemudian ini kita duplikat aja teman-teman. Oh iya, nanti teman-teman iklannya misalkan konten teman-teman belum mau kontennya ada 2, 3 boleh ya. Nah saya satu saja karena menurut saya yang itu udah pernah winning. Itu udah pernah nyoba waktu bulan puasa, konten yang tadi itu winning gitu. Nah ini karena menuju bulan Lebaran Idul Adha ya, mungkin ya, ini kan testing doang ya teman-teman ya. Saya jadi hanya satu pakai konten saya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat konten lebih dari satu ya. Oke, saya contoh 2 aja deh. Saya bikin konten 2 ya. Ini caranya diduplikat aja teman-teman. Duplikat. Langsung duplikat. Oke, ini kita ganti jadi iklan 2. Kemudian kita ganti gambarnya karena kita lagi ngetes juga gambar ya, lagi ngetes juga konten ya. Gambarnya mana ya? Oh ini teman-teman, kita hapus dulu. Oh edit aja teman-teman, ubah media ya. Oke, kita unggah lagi. Oke, kita pakai konten yang satu lagi nih, yang ini jadi ya, tinjau sebentar. Oke, dan selanjutnya next, selesai ya. Oke, ini udah jadi ya konten yang keduanya. Nah ini sekarang aku karena saya pengen set iklannya 2, adsetnya 2, tinggal diduplikat aja teman-teman ya, duplikat. Nanti kita tinggal ganti di set iklannya ya, settingan di set iklannya di adsetnya ya. Duplikat. Oke, kemudian nama set iklannya atau adsetnya diganti. Nah ini kan interest para ibu. Nah untuk sekarang saya nggak mau pakai interest teman-teman. Saya nggak mau pakai interest. Kan namanya juga sedang cari bagus interest yang mana. Nah ini saya coba nggak pakai interest. Sebenarnya sih bagusan pakai interest atau tidak pakai interest. Nah biasanya sekarang sih bagus nggak pakai interest teman-teman ya. Jadi cuman setting umur, terus lokasi. Kalau interestnya ini aja, berat aja, ngacak aja. Biar Facebook yang ini memfilter iklan kita bagus ke siapa gitu. Tapi teman-teman kalau mau coba interest, misalkan para ibu, berarti kalau gamis pasti ke passion atau ke apa, boleh teman-teman, itu tergantung teman-teman ya. Oke, campaignnya sudah.
adsense-nya sudah, iklannya sudah, ads-nya sudah ya. Ini kita dua konten. Kemudian kita langsung terbitkan teman-teman ya. Klik terbitkan ya. Tunggu sebentar. Harusnya nanti di sini berubah jadi sedang ditinjau teman-teman. Oke, untuk peninjauan berapa lama sih? Itu beda-beda ya, tiap akun beda-beda. Ada yang langsung 1 jam langsung aktif, ada yang butuh setengah hari, ada yang butuh 1 hari, bahkan ada yang lebih dari 1 hari ya. Jadi tergantung akun teman-teman, nggak bisa dipastikan ditinjaunya cepat atau lama gitu. Kan ada yang bilang katanya ditinjaunya kalau weekend jadi lama, kalau weekday cepat, nggak ngaruh juga sih teman-teman. Tapi kalau kita udah pernah buat iklan, biasanya cepat sih harusnya. Ini sedang memproses teman-teman ya. Oke, kita refresh coba sekali ya. Nah, oke teman-teman, ini sedang ditinjau teman-teman ya. Nanti ini aktifnya kapan ya, entah mungkin nanti sejam lagi atau 2 jam lagi, atau mungkin besok bisa jadi ya. Kayak ini yang CBO. Oh, harus tadi kita di sini kita tulis CBO teman-teman. Sorry ya, lupa ya. Ini kita tulisnya CBO ya. CBO biar nggak ketukar, karena kita sedang testing kan, biar tahu mana yang bagus, CBO atau ABO gitu ya. Oke. Oh, sorry. Jadi kalau sedang ditinjau kita nggak bisa edit teman-teman, nggak bisa edit nama kayak ini. Ya. Oh, jadi kenapa teman-teman? Nah ini ya, jadi amai teman-temannya, karena barusan salah saya harusnya kalau sedang ditinjau jangan diapa-apain dulu teman-teman. Tadi saya coba untuk ini teman-teman, untuk apa? Untuk di rename ini ya, di rename CBO. Oke, yang CBO sudah ya teman-teman ya. Nanti kita next yang ABO teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Kita ganti akun dulu untuk yang CBO.